Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kediri. Saat kami menelusuri sejarah tentang Froebel School atau Taman Kanak-kanak di Kota Kediri, ada hal yang menarik, yakni kami menemukan jejak atau petunjuk tentang lokasi markas Freemason atau organisasi Mason di Kota Kediri. Terkait lokasi Froebel School Kediri, surat kabar The Lokomotif terbit 7 Juni 1933 mengungkapkan jika lokasi Froebel School Kediri terletak di Stadpark Kediri. Stadpark Kediri merupakan taman kota yang terletak antara Blokhuis Kediri di sisi selatan hingga Residen Woning Kediri di sisi utara, sedangkan sisi timur berbatasan dengan bantaran Sungai Brantas dan sisi barat berbatasan dengan Residen Weg. Pada area Stadpark terdapat jalan yang membelah taman yang disebut Parkweg, sehingga dari pembagian Stadpark, posisi Froebel School Kediri berada di lahan sisi utara taman sebelum area Residen Woning Kediri. Hal ini diperkuat dengan peta Kediri pada tahun 1913. Lokasi Froebel School Kediri kini adalah bekas bangunan panti rehabilitasi dampak akibat asap rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di Jalan Sudanko Supriyadi nomor 24 Kota Kediri. Sedangkan di sisi sebelah tenggara Froebel School Kediri masih berupa lahan kosong, belum terdapat tambahan bangunan apapun. Pada surat kabar The Lokomotif terbit 24 November 1919 melaporkan hasil sidang Dewan Kota Kediri, di mana salah satu poinnya adalah perihal usulan Asosiasi Mason De Dageraad. Mereka mengajukan permohonan atas kepemilikan lahan di salah satu sisi taman kota untuk mendirikan gedung loji De Dageraad. Lokasi yang dimaksud berada di sebelah sekolah Froebel School. Rencananya, selain loji, juga akan dibangun sebuah ruang rapat untuk Dewan Kota. Di timur bekas Froebel School, ada bangunan bekas Balai Nikah Mojoroto dan bangunan Dekopinda. Adapun bangunan Balai Nikah Kecamatan Mojoroto dan gedung Dekopinda baru dibangun pada 6 Desember 1921. Hal ini diabadikan dalam sebuah prasasti berbahan batu marmer di dalam Balai Nikah yang bertuliskan sebagaimana berikut. 6 Desember 1921, batu pertama diletakkan oleh BRH Lorieux, VM. Berdasarkan informasi koran The Lokomotif, Senin 24 November 1919, serta prasasti peletakan batu pertama yang ada pada gedung Balai Nikah Kecamatan Mojoroto tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa gedung Balai Nikah Kecamatan Mojoroto dan gedung Dekopinda merupakan bekas loji organisasi Freemason De Dageraad, beserta ruang pertemuan untuk Gemeenteraad Kediri. Hal ini didukung pula adanya ornamen sinar fajar pada bagian gevel bangunan Balai Nikah, di mana fajar dalam bahasa Belanda disebut De Dageraad. Peletakan batu pertama gedung Balai Nikah Kecamatan Mojoroto dilakukan oleh BRH Lorieux. Beliau merupakan salah satu notaris senior di Hindia Belanda. Beliau datang ke Hindia Belanda pada tahun 1889. Pada 22 Desember 1893, beliau diangkat sebagai notaris di Riau. Kemudian, pada 18 November 1909, beliau dipindah tugaskan ke Kabupaten Bojonegoro. 8 bulan kemudian, tepatnya pada 30 Juli 1910, beliau diangkat sebagai notaris di Kabupaten Sidoarjo. Terakhir, pada 17 Desember 1915, beliau dipindah tugaskan ke Kota Kediri. Selain pekerjaan utama sebagai notaris, BRH Lorieux juga dipercaya sebagai anggota Gewestelijk Raad, setingkat DPRD di tingkat Karesdenan, dan anggota Gemeenteraad di Kota Kediri. Beliau aktif pula sebagai pengurus School Komisi dan Kediri Afdelingbank. Sejak tahun 1912, beliau diangkat sebagai ketua organisasi Freemasonry di Loji De Vriendschap Surabaya.
Dan kemudian, setelah beliau tugas di Kediri, pada tahun 1915 dipercaya pula sebagai Ketua Organisasi Freemasonry Loji de Dakhrat di Kediri. Sebagai Ketua Organisasi Freemasonry de Dakhrat, BRH Leruch mengupayakan pendirian gedung loji sebagai pusat kegiatan organisasi seperti di daerah-daerah lain. Pada tahun 1919, beliau mengajukan kepada pemerintah permohonan kepemilikan sebidang lahan bagian dari Stadpark Kediri di sebelah gedung Frobel School. Informasi tersebut dapat kita lihat dalam berita acara rapat Kementerian Kediri yang diterbitkan pada koran The Lokomotif Senin 24 November 1919. Pada rapat tersebut menyetujui akan dibangunnya loji de Dakhrat, di mana akan dibangun pula ruang pertemuan untuk Kementerian Kediri. Loji de Dakhrat Kediri selain sebagai pusat organisasi Mason, sering pula digunakan masyarakat untuk kegiatan pengumpulan dana sosial, pendidikan sosial budaya, dan keagamaan. Organisasi Mason juga mendukung dalam pendirian fasilitas-fasilitas umum, pengembangan sekolah di daerah, dan perpustakaan umum untuk semua warga. Bekas bangunan Balai Nikah Kediri merupakan bukti penting bagi pusat perjuangan pada masa Hindia Belanda. Kegiatan sosial, edukasi, dan rapat pengembangan kota Kediri pada masa Hindia Belanda dilakukan di sini. Sekian penelusuran kami dalam mengungkap markas Freemason Kediri. Semoga bermanfaat dan salam pemajuan kebudayaan. Maju berbudaya.